Namun banyak yang mengatakan hal ini terjadi bukan karena dia jago menari, geng, tapi justru dia melakukan pengancaman kepada pihak JYP Entertainment ini, dan bahkan demi menjaga eksistensi mereka itu membuat manusia-manusia tiruan yang dioperasi agar eksistensi tetap berjalan dan para agensi ini tetap menghasilkan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, kita akan membahas persoalan negara yang sekarang banyak sekali peminatnya atau banyak sekali penggemarnya, yaitu Korea Selatan. Korea Selatan daya tariknya itu dari segi entertain mereka, khususnya di dunia K-pop. Banyak banget anak-anak muda, remaja-remaja sekarang, apalagi di Indonesia, yang menggemari artis-artis K-pop asal Korea Selatan ini. Popularitas K-pop ini bahkan mencuri perhatian dunia. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia itu rela menghabiskan uangnya jutaan rupiah demi menghadiri konser-konser K-pop. Dari gemerlapnya atau mewah dan megahnya dunia K-pop ini, tersimpan banyak sisi-sisi buruk dari dunia entertainment ini. Misalkan dari artis-artisnya yang melakukan diet ketat demi mendapatkan tubuh profesional, sampai kepada artis-artis yang dikabarkan mereka itu operasi plastik, mempermak wajahnya sedemikian rupa, ekstrim banget untuk mendapatkan postur wajah yang good looking atau yang enak dipandang dan bisa digemari banyak orang gitu ya. Hari ini kita akan membahas sisi-sisi kelam yang ada di dunia K-pop. Kalau kita membahas tentang Korea Selatan misalnya, kita bisa melihat mereka itu glamor gitu ya, hidupnya mewah, tapi di balik itu kan banyak banget sisi kemiskinan, keburukan dari negara itu juga disembunyikan. Nah, tapi hari ini kita akan membahas khusus tentang K-pop. Oke, pembahasan pertama kita akan membahas tentang salah satu artis dari Twice yang bernama Hirai Momo. Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gua mau rekomendasikan ke kalian dulu sebuah situs game online yang bernama 1xBet. Nah, di 1xBet ini kalian bisa memainkan game-game yang seru-seru dan menghasilkan banyak uang. Kapan lagi kan bisa melipat gandakan uang kalian sambil memainkan game. Gamenya juga seru-seru banget, ada Super Mario, 21, terus ada juga game Dota nih geng. Nah, buat kalian yang mau coba, jangan lupa untuk pakai kode promosi dari gua dan dapatkan bonus sampai dengan 100 euro. Tunggu apa lagi? Seru banget, geng. Kalian bisa cek linknya di komentar yang gua pin di bawah. Langsung klik aja. 1xBet, kalian bisa memainkan game dan menghasilkan uang. Hirai Momo adalah salah satu personil dari Twice, dan kabarnya dia ini adalah seorang anggota mafia kejam asal Jepang, yaitu Yakuza. Membahas tentang Yakuza, ini adalah salah satu mafia kejam yang sering sekali mendapatkan peran di film-film yang membahas tentang mafia, gangster, atau kelompok-kelompok yang melakukan kejahatan. Yakuza ini berdiri pada abad ke-17, bergerak di bidang prostitusi, pemerasan, dan bahkan pengedaran narkoba. Itulah Yakuza. Bahkan penyelundupan dan perdagangan manusia, Yakuza itu juga ikut ambil andil. Kalau mendengar nama ini di Jepang, ini adalah kumpulan orang yang menyeramkan. Namun di sisi lain, mungkin karena pergerakan mereka itu sudah sangat tua di Jepang, mereka itu sudah hampir mendominasi dan menguasai negara Jepang. Bahkan bisa dibilang mereka tuh udah gak takut dengan pemerintah. Sampai akhirnya kebanyakan duit kali ya, mereka juga terjun untuk membantu orang-orang yang sedang terkena bencana, membantu orang-orang kurang mampu, semacam Robin Hood, mengambil dari yang kaya, membantu untuk yang miskin. Dan bahkan presiden negara kita, Soekarno, pernah datang ke Jepang tanpa melengkapi prosedur yang diminta oleh negara Jepang di saat itu. Sampai akhirnya Presiden Soekarno meminta jasa gangster Yakuza ini untuk mengawal Soekarno selama di Jepang. Bayangin geng, sebegitu pengaruhnya gangster Yakuza ini sampai bisa menjaga presiden kita. Itu presiden kita yang nomor 1, yang benar-benar dihormati. Bahkan negara barat aja tuh menghormati Presiden Soekarno. Oke, kita kembali ke pembahasan utama kita, yaitu keterkaitan Hirai Momo dengan Yakuza ini.
Memang agak jauh pembahasannya kalau kita membahas Yakuza yang berasal dari Jepang, tiba-tiba kita membahas K-pop yang berasal dari Korea Selatan. Salah satu member dari girl group yang diasuh oleh JYP Entertainment, namanya itu Twice, ada yang berasal dari Jepang, yaitu Hirai Momo ini. Nah, diketahui kalau Hirai Momo ini adalah member dari gangster Yakuza ini, geng. Pada awalnya, mereka tidak ingin atau tidak bisa mengikut sertakan Hirai Momo ini ke dalam debut Twice ini. Namun, dikarenakan keahlian Hirai Momo dalam menari, jadi dia profesional banget dalam ngedance, akhirnya Hirai Momo ini dipanggil kembali untuk ikut bergabung dalam debut Twice ini. Namun banyak yang mengatakan, hal ini terjadi bukan karena dia jago menari, geng, tapi justru dia melakukan pengancaman kepada pihak JYP Entertainment ini dan meminta untuk mengikut sertakan dirinya. Kalau tidak, pihak dari manajemen entertainment ini akan berurusan dengan gangster yang paling ditakuti di Jepang ini. Hal ini masih menjadi kabar yang simpang siur. Namun untuk kepastian benarkah atau tidak Hirai Momo ini adalah anggota dari Yakuza, hal ini bisa dibuktikan dari nama yang dia sandang, yaitu nama Hirai. Nama Hirai ini adalah sebuah nama atau julukan yang tergabung di dalam komunitas atau kelompok mafia Yakuza ini, geng. Kalau kalian masih penasaran bagaimana sih member-member ini bisa terbentuk atau siapa aja orang-orang yang ada di dalam Yakuza, kalian bisa cari sendiri di internet, itu banyak banget sejarahnya dan kalian bisa melihat data-data dari Yakuza ini. Apakah benar, fix atau enggak Hirai Momo ini adalah anggota dari Yakuza? Apakah benar juga dia tergabung ke girl band yang sekarang itu karena ada pengancaman dari mafia Yakuza ini? Kita akan membahas sisi buruk lain di dunia K-pop. Start up all the songs I was singing. All the songs. Kalau tadi kita membahas tentang personil, kali ini kita akan membahas tentang pemerintahnya. Idola-idola atau idol-idol K-pop itu katanya digunakan untuk menutupi skandal pemerintahan. Membahas tentang hal ini, gue jadi ingat salah satu pembahasan kita beberapa minggu lalu, apa beberapa bulan lalu, tentang kapal Sewol. Kabarnya, salah satu skandal yang ditutupi menggunakan idol K-pop ini adalah skandal kecelakaan kapal Sewol ini. Pada 2014 lalu dikabarkan kapal ini membawa 407 siswa sekolah dan ditenggelamkan secara sengaja. Kabarnya seperti itu. Kalau kalian mau tahu cerita tentang kapal Sewol ini, kalian bisa nonton lagi. Ini videonya di Kamar Jerry ada. Cuma gue mau kasih tahu sedikit aja. Kapal Sewol ini dikatakan sengaja ditenggelamkan untuk aksi balas dendam atau menyerang si pemilik kapal Sewol ini. Jadi pemerintah tidak senang dengan pemiliknya. Hal ini terbukti dari dimana awak-awak kapal malah menyelamatkan diri dan meminta semua siswa atau penumpangnya tetap berada di kapal itu sampai akhirnya kapal itu tenggelam. Sama sekali tidak ditolong, geng. Jadi semacam sengaja dibunuh di dalam lumbung kapal. Hal ini menjadi polemik bagi pemerintah Korea di saat itu. Namun, berita ini sama sekali tidak terlalu heboh dalam jangka waktu yang lama karena isunya dialihkan. Dan inilah yang menjadi alasan yang ditutupi menggunakan isu K-pop. Karena di saat berita ini sedang rame-ramenya di media, tiba-tiba saja berita ini tertutup dengan berita yang dimunculkan oleh media, sebuah isu terciduknya Suli F dan Choiza yang dikabarkan berpacaran. Sampai akhirnya berita tentang kapal Sewol ini tertutup dengan gosip ini, geng. Dan ada juga berita Park Bom 21 yang diduga menggunakan narkoba, padahal obat yang dimilikinya punya resep resmi dari Amerika Serikat. Jadi hal yang seharusnya tidak dibesar-besarkan malah dibesar-besarkan oleh media untuk menutupkan hal yang sebenarnya memang besar kejadiannya di saat itu, yaitu tenggelamnya kapal Sewol dan meninggalnya 407 orang siswa. Gila, geng. 400 orang mati, gak dibahas dan gak diusut lagi cuma gara-gara ngebahas 2 orang artis K-pop yang diisukan berpacaran. Bayangin, sebegitu besarnya antusias dunia kepada K-pop ini sehingga bisa dijadikan alat untuk mengalihkan isu-isu yang lebih penting. Dan bahkan dikabarkan, geng, mereka ini sengaja dibayar oleh pemerintah ketika ada hal-hal yang viral atau hal-hal yang sedang heboh namun menyudutkan pemerintah, mereka akan melakukan sebuah tindakan, misalkan merilis album, merilis video klip, atau bahkan melakukan perdebatan, permusuhan, serang-serangan, yang penting bisa lebih heboh dari berita yang menyudutkan pemerintah ini. Bayangkan.
sudah jadi alat setir negara, geng. Bener-bener gila. Sefanatik itu orang-orang terhadap K-pop. Jadi sudah bisa dijadikan senjata. Kita ke sisi buruk K-pop lainnya. Sisi buruk K-pop lainnya yaitu skandal School of Performing Arts Seoul atau yang disebut dengan SOPA. Ini masih tentang idol K-pop yang digunakan untuk mengalihkan isu-isu tentang pemerintahan. SOPA atau dikenal juga dengan sekolah yang tarifnya super mahal dan dipercaya sukses menghasilkan banyak idol di Korea Selatan, dikritik oleh beberapa siswanya yang lulus dari sekolah tersebut. Banyak dari siswa-siswa yang sudah lulus ini mengatakan kalau mereka selama menjalankan pendidikan di sekolah tersebut mengalami tindakan atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Pengalihan isu dari skandal SOPA ini disebutkan kalau mereka disuruh berpenampilan seksi, latihan yang tidak manusiawi, hingga tidak dibayar sama sekali ketika mereka tampil. Kasus ini tiba-tiba saja membesar dan terdengar sampai ke luar negara Korea Selatan. Dikarenakan hal ini bisa mempermalukan pemerintah dan negara Korea Selatan, langsung saja di saat itu timbul sebuah isu untuk mengalihkan isu ini, yaitu berita tentang Seungri Big Bang yang dikabarkan akan menjalankan wajib militer pada tanggal 25 Maret tahun 2019 tiba-tiba saja menjadi tersangka karena kasus narkoba, geng. Padahal pada kasus ini banyak bukti yang membantah kalau Seungri ini pakai narkoba. Pada kenyataannya dia sama sekali tidak terbukti memakai narkoba, geng. Namun tetap saja kasus ini menjadi pengalihan isu dan mengalihkan perhatian para masyarakat di saat itu terhadap kasus yang ada di sekolah mahal SOPA ini. Jadi kasus dari anggota Big Bang ini dibanding kasus SOPA ini, jadi tertutup semuanya. Kita ke sisi buruk lainnya dari K-pop. Ada kabar bahwa agensi SM Entertainment yang ada di Korea Selatan sengaja mengkloning atau membuat kembaran tiruan dari idol-idolnya. Kita membahas tentang cloning, artinya kita membahas tentang operasi plastik. Di sana, operasi plastik menjadi hal lumrah bagi dunia per-K-popan. Bahkan netizen atau penggemar K-pop itu mewajarkan idola-idolanya merubah wajah mereka sedemikian rupa dengan melakukan operasi plastik. Jadi bagi mereka ya udah itu hal yang wajar, toh mereka ingin berpenampilan menarik kan supaya kami-kaminya senang gitu. Beranggapannya kayak gitu. Jadi diwajarkan atau dilumrahkan gitu ya. Namun ternyata ada orang yang beranggapan SM Entertainment justru membuat cloning dari anggota-anggota atau artis-artis mereka. Jadi membuat cloning atau membuat produk tiruan atau manusia tiruan yang mirip dengan artis-artisnya untuk menjaga eksistensi dari artis-artisnya ini tersebut. Bagi agensi, untuk merubah wajah dari anggotanya ini adalah sebuah hal yang wajar dan mereka harus melakukan hal itu. Untuk para artis harus menerimanya. Hal ini diwajibkan kalau mereka memang mau terkenal dan ditangani dengan baik oleh agensi-agensi entertainment ini. Bahkan demi menjaga eksistensi, mereka itu membuat manusia-manusia tiruan yang dioperasi agar eksistensi tetap berjalan dan para agensi ini tetap menghasilkan uang dari produk atau dari manusia-manusia yang mereka promosikan untuk menjadi artis K-pop. Hal ini banyak banget menjadi perbincangan di kalangan-kalangan orang penggemar K-pop. Yang gue baca, mereka itu percaya beberapa artis yang mereka tonton sekarang sebenarnya adalah artis-artis dari manusia generasi selanjutnya. Jadi orang-orang tersebut bukan orang-orang asli yang sebelumnya mereka gemari gitu. Jadi sudah berganti. Hanya saja di cloning hingga menjadi mirip. That's why banyak orang yang bertanya-tanya, kok wajah-wajah artis K-pop ini terlihat similar gitu, mirip-mirip banget, ya kan? Kalau anggapan gue adalah kenapa bisa mirip, mungkin operasinya di dokter yang sama, bisa jadi. Kalau ada yang mukanya berbeda, mungkin memang udah ganteng dari lahir.
atau mungkin dia jika melakukan operasi yang lebih spesial gitu. Hal yang semakin memperkuat dugaan kalau mereka di-cloning adalah maraknya praktik operasi plastik di negara Korea Selatan, yang mana seperti yang kalian ketahui mempunyai bentuk wajah yang menurut kita good looking, kita bisa request. So ketika lu semua mau request kayak gue mau mirip si ini, mirip si itu, kalau memang bentuk wajah atau mungkin postur badan sudah mendekati, fix lu akan benar-benar mirip kayak dia. Gak perlu terlahir kembali, wajah lu bisa dibentuk oleh dokter-dokter yang ada di sana. Hal ini menjadi lahan bisnis baru bagi negara Korea Selatan, di mana banyak sekali fans-fans K-pop dari luar negeri berdatangan ke Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik agar terlihat mirip dengan idola mereka. Jadi secara tidak langsung, di dalam dunia K-pop di Korea Selatan, operasi plastik adalah sebuah hal yang lumrah dan halal dilakukan karena yang pertama, di industri ini mereka menghasilkan uang dan melalui industri ini mereka bisa mempromosikan banyak artis-artis baru. Jadi berkesinambungan dan kayak simbiosis mutualisme. Ketika para artis naik, maka di dalam dunia kesehatan bedah operasi plastik juga industrinya semakin pesat dan negara mendapatkan banyak keuntungan. Itu dia geng, beberapa sisi-sisi buruk dari dunia K-pop yang ada di Korea Selatan yang banyak dibicarakan oleh netizen dan tersebar beritanya di jagat sosial media. Sekali lagi, gue menyampaikan hal ini bukan opini gue pribadi, tapi hasil meresearch atau membaca fakta-fakta yang ada di media sosial. Jadi ini bukan pernyataan gue. Gue hanya menyampaikan kembali apa yang terjadi di media sosial. Buat kalian para penggemar K-pop atau kalian yang sangat tergila-gila dengan negara Korea Selatan, bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini benar-benar terjadi atau ini hanya sebuah tuduhan atau kecurigaan semata dari para netizen? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.